Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku semuanya, mari kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat karunia. Sholawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat sahabatnya dari kemudian. Amin Allahumma amin. Ketemu lagi kita di H-26 countdown menuju mantap religi spesial Ramadan. Insya Allah kita akan menyajikan tema berjudul Action Plan Ramadan. Kita semuanya sebenarnya setiap hari tanpa disadari membuat action plan. Ketika mau pergi terdekat sekalipun, ini membutuhkan action plan. Apalagi ketika orang ingin belajar ke luar negeri misalnya, maka membutuhkan perencanaan yang matang. Ketika ingin kuliah misalnya kedokteran spesialis, maka membutuhkan perencanaan, action plan, yang di dalamnya banyak variabelnya, ada waktu, ya, ada biaya, ada kesempatan, ada energi. Maka sahabat-sahabat semuanya, mari kita apa sih action plan untuk Ramadan ini? Nah, sebelum membahas apa itu action plan Ramadan, kita perlu menyadari dulu pentingnya membuat action plan untuk bulan Ramadan ini. Sebuah event mendunia yang adalah meraih gelar tertinggi, termulia, yaitu gelar takwa, maka kita membutuhkan perhatian dan action plan yang lebih baik. Maka yang pertama, pentingnya membuat action plan Ramadan ini adalah sebagai panduan aktivitas yang harus diutamakan di bulan Ramadan. Selama 11 bulan mungkin kita bekerja keras dengan segala kesibukannya. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu ada cuti 15 hari, 12 hari, ada yang 1 bulan. Maka selayaknya kita menyediakan waktu di bulan Ramadan ini sebagai waktu khusus, ya. Ini bagi yang bisa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, membantu untuk lebih fokus dan memprioritaskan aktivitas untuk mencapai tujuan berpuasa. Kita perlu membuat action plan ini supaya kita bisa lebih fokus dan bisa memprioritaskan apa yang harus dikerjakan di bulan Ramadan. Yang ketiga, action plan ini untuk membantu agar komitmen, ya, dengan program Ramadan ini. Kalau kita lihat misalnya orang mengikuti pendidikan atau pelatihan apapun, apakah misalnya menjadi seorang manajer, untuk menjadi seorang direktur, untuk menjadi seorang pejabat, ya, itu tentu membutuhkan komitmen, disiplin dalam menjalankan pendidikan dan pelatihan itu supaya kategori lulus, ya, masuk lulus. Nah, apalagi bulan Ramadan ini kategorinya yang menilai adalah Allah, namun kita bisa mengukur dengan membuat action plan. Yang keempat, ya, untuk mengukur progres yang telah dicapai. Ya. Ini sahabat-sahabat yang mulia, ya, berdasarkan survei yang kami lakukan, ya, beberapa waktu yang lalu, kemudian yang baru-baru ini juga, ternyata saudara-saudara kita ketika kita survei, apakah survei yang terkecil misalnya, apakah Anda sudah memahami atau membaca surat Al-Fatihah dengan maknanya? Ternyata dari sebagian besar survei yang kami dapatkan, masih banyak, ya, umat Islam yang Muslim ini belum hafal barangkali, ya, makna dari Al-Fatihah ini. Mungkin bisa dibuktikan oleh
sahabat-sahabat semuanya di sekitar ya, bisa di interview secara santun ya, tanpa menyinggung perasaan, ini bisa ditanyakan. Apalagi ketika disurvei, apakah saudaraku sudah membaca Al-Quran terjemahannya 30 juz sepanjang hidup ya. Ini juga masih banyak yang ternyata belum. Nah ini perlunya action plan untuk mengukur progres yang telah dicapai. Nah, bagaimana supaya kita kalau rukun iman itu iman kepada kitab Allah, maka bukan hanya ke beberapa ayat, tapi bagaimana kita mengetahui satu kitab Al-Quran itu. Yang kelima, sebagai motivasi dalam meraih gelar terbaik takwa ya. Maka kita tuh senang biasanya melihat skor atau grafik nilai, misalnya anak kita, oh rapot hari ini, penilaian hari ini nilainya bagus-bagus ya, di atas 8 semua atau 9 semuanya, maka kita ikut mendapatkan semangat ya, ketika kita melihat nilainya terbaik. Adapun ketika nilainya kurang baik, maka ini dipacu lagi ya. Jangan sampai kita ternyata orang yang menyesal di hari seperti orang-orang yang ketika lulus sekolah berontak nggak diluluskan, ternyata ketika mengikuti ujian, ketika belajar mengabaikan ya, mengabaikan waktu belajar, mengabaikan waktu ujian. Nah, akhirnya ketika mendapatkan hasil tidak lulus, ternyata kecewa atau tidak terima. Nah, yang keenam, sebagai acuan rencana perbaikan. Nah, kita bisa evaluasi bagaimana Ramadan-Ramadan yang terdahulu ya. Apakah ini sudah memberikan dampak bagi kehidupan ya, sekitar, dampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bahkan dalam kehidupan dunia ini atau pergaulan internasional. Nah, setelah kita memahami pentingnya membuat action plan, kita tentu harus membuat action plan-nya ya. Maka untuk memudahkan ya, kita buat dengan metode SMART ya. SMART yang pertama adalah spesifik atau khusus. Nah, biasanya target umum itu orang bersemangat, Ramadan ini saya harus memperbanyak ibadah. Nah, banyak ini masih umum gitu ya, belum spesifik. Maka harus dibuat spesifik, misalnya, oh saya harus sholat taraweh tepat waktu, kemudian juga lengkap setiap hari. Atau saya mau baca Quran beserta maknanya 1 hari 1 juz ya. Saya mau tadabbur Quran 1 hari 1 juz. Ini adalah target spesifik. Yang kedua, measurable, ini terukur ya. Dengan menyiapkan energi, jiwa raga, waktu, kesempatan dan sarananya. Nah, ini target kita atau action plan kita ini terukur. Oh, ternyata waktu yang kita sediakan untuk mencapai itu ya, ini memang tersedia waktunya ya, karena kesibukannya sudah digeser, misalnya jam kerjanya dikurangi ya, atau jam tidurnya dikurangi, sehingga diperbanyak untuk mengikuti program Ramadan ini ya. Termasuk sarananya, bagi yang belum punya Al-Quran terjemah, mungkin persiapkan Al-Quran terjemah. Bagi yang membutuhkan tafsir Al-Quran, maka belilah tafsir Al-Qurannya untuk jadikan bahan bacaan ketika bulan Ramadan ini. Yang ketiga, achievable ya, dapat tercapai. Wah, ini target jangan terlalu mudah dan juga jangan terlalu sulit untuk dicapai ya. Ini misalnya selain sholat taraweh saya ingin
juga tahajud 11 rakaat, ternyata misalnya waktunya ini sudah tidur dengan sholat tarawih dan baca Qur'annya sampai pukul misalnya 11 atau jam 12, sehingga tidurnya sebentar, sehingga untuk mengejar 8 rakaat sholat tahajud tidak tercapai. Ini mungkin bisa dievaluasi. Artinya kalau ternyata mampu, tidak masalah ya, supaya ini menjadi amalan yang istiqomah. Kemudian yang keempat, relevan ya, relevan. Ini sesuaikan dengan aktivitas harian yang tidak bisa ditinggalkan ya. Ini waktunya disesuaikan tadi, karena waktu ini penting. Kalau nggak kita sediakan, maka waktu akan bergerak lebih cepat. Ternyata ada aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencari nafkah misalnya, berarti disesuaikan. Yang kelima adalah time bound, batas waktu. Ya, ini perlu diingat bahwa kesempatan Ramadan itu hanya 1 bulan ya, atau 1 hari hanya 24 jam. Ini berlaku bagi siapapun ya, dari mulai pejabat, rakyat biasa, orang miskin, orang kaya, ini sama waktunya 24 jam ya. Tinggal kita bagaimana memanage, jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan atau mengelola waktu yang telah diberikan. Nah, mungkin puasanya bisa diganti di bulan yang lain, tetapi waktu yang namanya bulan Ramadan itu hanya 1 tahun sekali. Maka pentingnya kita mempersiapkan supaya batas waktu untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Ramadan ini bisa tercapai ya. Jadi insya Allah kalau kita niatkan dari sekarang, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Jadi waktu yang diberikan kepada Allah ini kita gunakan sebaik-baiknya supaya dapat meraih takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mengenai action plan yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di episode countdown berikutnya, yaitu Q&A mantap religi spesial Ramadan ya, question and answer. Apa saja sih kegiatan mantap religi spesial Ramadan ini? Apakah kita perlu ikut atau tidak? Apakah perlu bergabung atau tidak? Maka boleh bertanya dan kami akan memberikan jawaban sebaik mungkin. Yang jelas Ramadan sudah dekat, Ramadan time is near ya. Mari bersama sukseskan event Ramadan mendunia ini ya. Di seluruh dunia kaum muslimin yang beriman pasti menjalankan puasa ya. Ini jadikan sebagai pendidikan dan pelatihan untuk meraih gelar terbaik takwa dan sebagai solusi atas segala permasalahan dunia, insya Allah ya. Insya Allah dengan semakin banyak yang beriman dan bertakwa, maka rahmat Allah akan turun dari langit dan bumi. Pastikan Anda sudah bergabung di grup Mantap Official dan sudah mengunjungi Mantap TV, dan kami akan senang sekali jika sahabat-sahabat semuanya membantu berbagi info kepada sahabat semuanya jika program ini bermanfaat. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.